Belakangan ini kayaknya gue udah lumayan lama deh nggak nonton anime. Kira-kira ada anime apa ya yang lagi jadi bahan omongan orang-orang? Hey, that's pretty good. Oke, sebenarnya gue udah baca Kimetsu no Yaiba jauh sebelum animenya tayang. Waktu itu gue berhenti baca di bagian yang sekarang diadaptasi jadi film bioskop. Soalnya gue kira ceritanya masih akan panjang banget. Gue stop, tapi tetap masih lihat potongan-potongan ceritanya kalau pas lewat di Facebook. Tapi belum lama ini, akhirnya gue mutusin buat baca ulang dari awal sampai selesai. Dan sekarang gue paham kenapa judul yang satu ini bisa ngetren banget. Kimetsu no Yaiba nggak dimulai dengan fantastis. Sepanjang ceritanya juga nggak ada intrik politik super intens yang bikin pembacanya mikir. Malah, gua rasa judul yang satu ini justru terkenal karena premisnya yang simpel banget. Wah gawat, keluarga lu dibunuh iblis dan semuanya meninggal. Oh tunggu, kecuali adek lu. Bentar, adek lu jadi iblis juga. Oh, tapi masih bisa ngontrol diri kok. Yuk, sekarang kita gabung ke pasukan pembasmi iblis dan ubah adek lu balik jadi manusia. Di bab ke-13, tokoh utama kita udah ketemu sama dalang di balik pembunuhan sadis keluarganya. Dan dari sana, aksinya cuma jadi tambah intens aja sampai akhirnya semuanya selesai di bab 205. Cuma dalam 200 lebih bab, Gotoge, mangakanya, bisa bikin cerita di mana pembacanya juga jadi peduli sama puluhan karakter yang semuanya berasa kayak manusia beneran. Masing-masing punya penyesalan mereka sendiri, masing-masing punya kesalahan mereka sendiri, dan masing-masing punya pilihan-pilihan yang mereka buat sendiri, termasuk di dalamnya para iblis. Kelihatan banget kok kalau Gotoge itu sayang banget sama tokoh-tokoh yang udah dia tulis. Nggak ada yang minta Gotoge buat nulis cerita tentang para iblis, tapi dia tetap lakuin itu. Latar cerita para iblis ini nggak dibikin buat jadi penebusan dosa mereka, tapi buat mastiin kalau para iblis ini juga karakter, bukan cuma wadah kosong yang bisa diganti-ganti sama tokoh lain dengan nama yang berbeda. Kalau gue make video ini buat ngomongin kenapa gue suka banget sama ceritanya Kimetsu no Yaiba, mungkin bakal panjang banget, dan untungnya bukan itu yang akan kita omongin kali ini. Meskipun mangganya Kimetsu no Yaiba udah cukup sukses sebelum ada adaptasi animenya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau adaptasi yang dibuat sama Ufotable ini berhasil ngebawa Kimetsu no Yaiba ke popularitas yang lebih gede lagi. Dan mungkin kalau nggak dipegang sama Ufotable, nggak akan begini efeknya. Soalnya, presentasi bisa dibilang jadi salah satu kata yang pas banget buat ngejelasin adaptasi animenya. Ufotable nggak cuma berhasil bikin panel-panel di mangganya jadi bergerak dan dapat suara, tapi mereka juga berhasil naikin semuanya sampai angka 11 dari 10. Gaya-gaya pernafasan yang dipakai buat ngebunuh para iblis dibikin dengan visual yang keren banget. Belum lagi, mereka nambah sentuhan mereka sendiri buat ngasih bantuan visual ke hal-hal macam penciumannya Tanjiro. Oh, sama jangan lupa, adegan ruangan yang muter-muter, sama cara mereka ngegambarin markasnya Muzan. Belum lagi, mereka juga milih buat bikin bagian cerita Infinity Train jadi film bioskop, alih-alih bikin ini jadi beberapa episode di musim yang baru nanti. Keputusan Ufotable buat bikin Infinity Train jadi film bioskop mungkin sepenuhnya finansial, tapi tetap aja itu jadi keputusan yang tepat dan juga presentasi yang cocok buat bagian cerita ini. Buat yang nggak baca, simpelnya Infinity Train itu titik balik buat Kimetsu no Yaiba sebagai sebuah judul. Semua yang terjadi di bagian ini nantinya akan kebawa terus sampai pertempuran terakhir. Coba kalian bayangin kalau Infinity Train cuma jadi beberapa episode di musim kedua, efeknya nggak akan bisa sedahsyat itu. Bahkan mungkin orang-orang akan lupa begitu episode barunya tayang. Tapi Ufotable nggak mau itu. Mereka pengen bagian ini jadi sesuatu yang spesial, dan mau penonton bisa relate ke Tanjiro dan inget terus apa yang terjadi di Infinity Train ini sampai nanti ceritanya selesai. Sayangnya, nggak semua adaptasi manga atau novel bisa seberuntung Kimetsu no Yaiba. Buat semua Kimetsu no Yaiba atau JoJo's Bizarre Adventure, kita juga dapat Berserk 2016, atau malah lebih parah, Suki. Adaptasi karya literatur ke bentuk lain udah jadi sesuatu yang umum banget. Biasanya, adaptasi jadi sebuah pilihan yang kutip lebih aman buat bikin film, seri anime, seri TV, game, atau bahkan Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. Pertunjukan teater. Soalnya, adaptasi dari karya yang udah terkenal berarti paling nggak udah ada pasar buat karya tadi. Pilihan buat bikin adaptasi, meskipun punya potensi finansial yang gede banget karena pasarnya udah ada,
Bisa juga jadi pedang bermata dua. Kalau adaptasinya jelek atau nggak sesuai sama harapan fans, mereka bakal marah dan ngajak fans-fans lain buat nggak nonton adaptasi tadi. Di tahun 1981, Andrew Lloyd Webber, komposer teater asal Inggris, bikin sebuah pertunjukan musikal yang diadaptasi dari kumpulan puisi buatannya T.S. Eliot. Awalnya, nggak ada yang yakin sama adaptasi yang mau dibuat Webber ini, soalnya idenya aneh banget. Tapi ternyata pertunjukannya berhasil tayang selama 21 tahun dengan total 9.450 pertunjukan. Kok bisa tayang selama itu sih? Emang bagus banget ya? Emangnya tentang apa? Revolusi macam Les Mis? Atau malah tentang tokoh sejarah Amerika yang nyanyi hip hop macam Hamilton? Salah semuanya. Adaptasi pertunjukan musikal ini tentang Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Cats diadaptasi dari kumpulan puisi Old Possum's Book of Practical Cats. Puisi-puisi ini nggak punya cerita yang nyambung, dan memang isinya cuma tentang kucing-kucing yang memperkenalkan diri mereka. Tapi ketika Webber mau bikin ini jadi sebuah pertunjukan teater, dia mikir kalau harus ada satu cerita yang bisa nyambungin semuanya. Dan voila, lahirlah Cats. Ceritanya tentang sekelompok kucing Jellicle yang berkumpul setahun sekali, nyeritain tentang diri mereka dan ngeyakinin bos mereka yang namanya Old Deuteronomy biar mereka dipilih untuk pergi ke Heaviside Layer. Nanti dari Heaviside Layer, mereka bisa reinkarnasi dan hidup sebagai kucing yang baru. Karena adanya cerita ini juga, Webber harus bikin satu lagu baru yang diadaptasi dari puisi lainnya Eliot, yang judulnya Rhapsody on a Windy Night. Selama 21 tahun penayangan, Cats berhasil menang banyak banget penghargaan bergengsi. Saking populernya, Steven Spielberg sempat pengen bikin adaptasi film animasinya. Sayangnya karena perusahaan animasinya bangkrut, idenya gagal juga. Sampai akhirnya di tahun 2019, Tom Hooper berhasil bikin adaptasi film live actionnya. Hasilnya, ya kita tahu sendiri deh. Oke, tapi mungkin itu masalah yang cuma ada di Hollywood aja kali ya. Soalnya, kita tahu sendiri kalau Hollywood emang terkenal banget sama adaptasi yang berantakan. Buktinya kita sempat dapat Dragon Ball Evolution, 47 Ronin, atau bahkan Ghost in the Shell. Mungkin kalau di dunia kultur pop Jepang masalah ini nggak ada kali ya. Adaptasi film Hollywood biasanya sering banget diserang sama penonton karena penggambaran tokoh-tokoh di dalamnya nggak sesuai bayangan mereka. Hal ini mungkin nggak akan terjadi lewat adaptasi-adaptasi anime, termasuk yang diadaptasi dari novel ringan. Soalnya bahkan di novel ringan pun mereka tetap dikasih ilustrasi karakter-karakternya. Kecuali judul novel ringannya Arifureta. Meskipun nantinya desain tokohnya diganti sih sebelum akhirnya tayang. Tujuan adaptasi anime di Jepang juga mungkin agak sedikit berbeda sama di Hollywood. Kalau di Hollywood, adaptasi biasanya dipakai buat narik fans asli sumber ceritanya. Sementara, kalau di dunia industri anime kebalikannya. Adaptasi dipakai buat promosi sumber ceritanya, baik itu manga ataupun novel ringan. Ini juga bawa masalah sendiri. Terutama dengan mayoritas adaptasi promosi ini biasanya cuma dapat jatah 12-13 episode. Dalam satu musim, biasanya adaptasi anime ini cuma bisa ngambil beberapa jilid awal dari sumber ceritanya. Itu juga nggak jarang harus mereka potong-potong lagi buat masukin karakter-karakter sebanyak mungkin. Soalnya kan nanti mereka mau jual merchandise. Tapi pemotongan-pemotongan bagian cerita ini bukan sesuatu yang baru kok. Noam Kroll, sutradara film asal Los Angeles yang punya podcast Show Don't Tell, ngomong di blog Premium Beat kalau pemotongan-pemotongan bagian cerita atau bahkan perubahan plot adalah harga yang harus dibayar buat ngubah satu cerita ke medium yang berbeda. Buat Kroll, adaptasi nggak harus ngasih sesuatu yang benar-benar sama kayak sumber ceritanya, tapi tetap harus bisa ngasih unjuk bagian-bagian terbaik dari cerita yang diadaptasi. Di Goblin Slayer misalnya, di versi manga, pertempuran ngelawan Raja Goblin harusnya terjadi sebelum mereka pergi ke Watertown. Tapi, di anime justru bagian ini terjadi setelah Watertown, dan jadi semacam klimaks serinya buat ngegambarin gimana semua pengembara bekerja sama buat ngalahin si Raja Goblin. Kaminomi bahkan motong sekitar 49 bab di mangganya pas mereka bikin adaptasi musim ketiga yang fokus di cerita para dewi. Bahkan, Full Metal Alchemist Brotherhood yang dipuja-puja jadi adaptasi manga yang lebih tepat, punya banyak banget perubahan kalau dibanding sama mangganya. Ngelihat ini, Kimetsu no Yaiba sekali lagi bisa dibilang beruntung banget. Adaptasi animenya benar-benar padat. Lewat 26 episode, mereka berhasil ngebahas cuma sekitar 53 bab di mangganya. Yang artinya, setiap episode kira-kira diadaptasi dari kurang lebih 2 bab di mangganya. Demi video ini, gue juga nyempetin diri buat nonton adaptasi live actionnya Bleach. Dan ya,
lumayan kayaknya. Film yang berusaha buat ngeadaptasi sekitar 57 bab di mangganya mungkin motong dan ngubah banyak hal banget. Tapi sebagai film yang berdiri sendiri, apa yang mau disampaikan cukup kok kayaknya. Cuma ya memang tokoh-tokohnya kelihatan kayak kalian lihat cosplayer di Komifuro atau Ava ID aja. Maksudnya gini loh, mereka berani bikin Rukia kelihatan beda. Kenapa nggak ngelakuin itu ke semua karakter yang lain sekalian? Nah, tapi ada orang yang nggak setuju sama pemotongan-pemotongan ini nih. Namanya Jean Mitry, kritikus film dari Prancis. Buat Mitry, contoh-contoh tadi tuh bukan adaptasi yang baik. Lewat paper yang judulnya Catatan tentang Masalah Adaptasi dalam Sinema, Mitry bilang kalau adaptasi yang ngambil jalur berbeda dari sumber cerita aslinya itu pengkhianatan. Meskipun apa yang mau disampaikan pada akhirnya sama. Ya pendapatnya kita hargai lah ya. Tapi kayaknya adaptasi yang benar-benar sesuai sama sumber ceritanya nggak langsung bikin adaptasinya jadi bagus. Lewat wawancara sama DVD Talk, Chuck Palahniuk, penulisnya Fight Club yang bukunya diadaptasi jadi film dengan judul yang sama, bilang kalau adaptasi filmnya berhasil bikin sesuatu yang lebih baik. Buat Palahniuk, adaptasi filmnya berhasil nge-streamline beberapa plot di bukunya dan bikin ceritanya jadi jauh lebih efektif. Nah, kalau kita balik ke contoh Goblin Slayer sebelumnya, perubahan urutan cerita buat ngelawan Raja Goblin ini bukan pilihan yang salah buat nutup adaptasi anime yang satu ini. Di atas kertas, tujuannya jelas. Mereka pengen bikin ada satu musuh yang kuat banget, dan buat ngalahin musuh ini, butuh kerjasama dari semua orang yang sebelumnya udah ketemu sama si Goblin Slayer. Ya meskipun begitu, perubahan-perubahan nggak melulu jadi sesuatu yang baik sih. Di tahun 2006 misalnya, Studio Ghibli bikin film yang judulnya Gedo Senki. Film yang satu ini diangkat dari novel fantasi remaja tulisannya Ursula K. Le Guin dan ngadaptasi nggak cuma satu buku, tapi dari beberapa buku di Tales from Earthsea. Awalnya, film ini dijanjiin bakal digarap sama Hayao sendiri. Tapi ternyata nggak dijalanin, karena anaknya Goro yang akhirnya ngurus film ini. Le Guin sendiri ngasih kritik yang cukup keras tentang filmnya. Tentang gimana filmnya cuma tontonan kosong yang bingung sama moral ceritanya sendiri. Terutama tentang alter egonya Aren yang idenya diambil dari Wizard of Earthsea. Dan juga tentang gimana kejahatan di film itu bisa direpresentasiin sama cop yang bisa dibunuh dan menyelesaikan semua masalah. Nah kalau gitu, apa dong yang bikin sebuah adaptasi jadi bagus atau jelek? Ya gua sendiri juga nggak tahu sih ya. Tapi kemungkinan besar, ekspektasi kita ke sumber bacaan utamanya punya peran yang gede banget tentang gimana kita nilai apakah suatu adaptasi itu baik atau jelek. Misalnya, gue termasuk salah satu orang yang suka adaptasinya Death Note yang dibikin sama Netflix beberapa tahun lalu. Ceritanya mungkin gak sesuai sama mangganya, ya tapi bodo amat. Soalnya gue gak punya ikatan apa-apa sama mangganya. Tapi buat gue, adaptasi Death Note waktu itu cukup menarik sampai gue pengen nonton animenya. Meskipun sampai sekarang gak gue jalanin. Gue juga termasuk orang yang benci banget sama Gedo Senki. Soalnya gue pribadi baca novel-novel yang dijadiin sumber ceritanya. Dan sama kayak kata Le Guin, Earthsea-nya Ghibli ya punya Ghibli, bukan Earthsea yang ada di novelnya Le Guin. Jadi terus intinya apa dong? Intinya ya kayak karya seni yang lain. Adaptasi nggak bisa begitu aja dinilai secara objektif bagus atau jelek. Karena semuanya balik lagi ke gimana kita ngelihat teks aslinya. Ketika kita tahu atau bahkan punya ikatan pribadi sama sumber ceritanya, mungkin kita nggak lagi bisa nilai sebuah film atau seri adaptasi sebagai sebuah karya yang berdiri sendiri. Tapi ya gue bisa bilang, kalau misalnya suatu hari kalian punya kesempatan buat bikin adaptasi, saran yang bisa gue kasih ya cuma satu. Bikin diri kalian sendiri jadi suka sama teks yang harus kalian adaptasi. Dengan gitu, kalian paling nggak bisa ngehargain apa yang mau disampaikan sama teks aslinya. Yang bisa gue sampaikan tentang adaptasi mungkin saat ini itu aja. Dan kayak sebelumnya, kalau kalian suka sama pembahasan ini, klik like dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Dadah! Thank you.